Sambung lagi dari episode sebelumnya. Kita sudah mengenal epistemologi Islam dari hadis yang kita jabarkan sebelumnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk epistemologi Islam itu sendiri nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian berdasarkan hadis tersebut gitu. Islam itu dibagi menjadi 4 sebagai epistemologi ilmunya itu sendiri, yaitu bagian pertama iman, bagian kedua itu Islam, bagian ketiga itu ihsan, dan bagian 4 itu hari akhir. Oke. Setelah kita mengenal hal tersebut, kita harus cari tahu dulu nih, ini sejarahnya bagaimana nih. Jadi sejarah iman itu gimana, perkembangan ilmunya, sejarah Islam itu gimana, ihsan gimana, dan hari akhir gimana. Nah, jadi nanti kita akan coba bedah lagi berdasarkan part-part tersebut. Nah, untuk memahami pada hal tersebut, kita balik lagi ke depan lagi untuk mempelajari apa itu ilmu gitu. Sebelum kita membahas 4 hal tersebut, apa itu ilmu dan bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut, dan apa itu pengetahuan dan sebagainya. Oke. Jadi kita akan membahas yang pertama ilmu ya. Apa sih ilmu itu? Artinya apa sih? Itu definisi ilmu apa sih gitu. Mungkin ini hal yang sederhana ya. Tapi hal sederhana ini sangat penting untuk kita sendiri memahami makna dari struktur ilmu itu gitu. Sesuai definisi dari epistemologi tadi kan. Nah, ilmu itu kalau di dalam filsafat Islam itu dibagi menjadi 3 mazhab. Nah, nanti kita bicarakan di kesempatan lain dah. Nah, dari 3 mazhab tersebut, untuk lebih sederhananya kita bisa memahami seperti ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan tentang hal tertentu yang akan kita pelajari gitu. Nah, setelah kita dapat definisi itu, akhirnya kita bertanya lagi nih, pengetahuan itu apa sih gitu. Pengetahuan itu sendiri mempunyai epistemologi sendiri kalau dalam filsafat gitu. Nah, untuk memahami pengetahuan itu sendiri, pengetahuan itu kalau secara sederhana bisa dibagi menjadi 3 lagi, dan emang aneh kadang. Lebih dekat dengan 3 ya, saya juga kurang tahu nih gimana. Nah, jadi pengetahuan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan empiris, pengetahuan akal atau rasio, dan pengetahuan metafisik. Kalau dalam filsafat itu sangat luas sekali pembahasannya mengenai pengetahuan ini. Semua filsuf-filsuf berdebat gitu. Ada yang lebih condong ke empiris ya kan, ada yang lebih condong ke rasio atau akal gitu, rasional orang bilang. Ada yang lebih condong lagi ke metafisik. Nah, untuk empiris, pengetahuan empiris itu bisa diartikan dengan pengetahuan kita yang didapat dengan cara indrawi gitu. Jadi kita mendapatkan pengetahuan itu dengan cara kita mengindrakan sesuatu gitu. Misalnya, oh itu ada gelas, berarti pengetahuan kita akan gelas itu warna abu-abu misalnya. Nah, dari indera kita itu kita bisa menyimpulkan bahwa gelas itu berwarna abu-abu, dan semua orang yang bakal melihat gelas itu ya berwarna abu-abu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau pengetahuan empiris. Nah, pengetahuan empiris ini nanti akan berkembang, nanti ujung-ujungnya itu ke science,
ke sains, yaitu ya seorang saintis lah melakukan percobaan ini dengan, jadi misalnya gini, apoteker, sang dokter itu mendiagnosa pasien, oh pasien ini sakit ini misalnya, terus sang dokter bertanya ke apoteker, ada obat ini enggak? Nah, obat tersebut yang diminta oleh dokter itu sudah melalui kajian empiris gitu. Jadi obat tersebut sudah dilakukan percobaan. Misalnya ada 10 pasien gitu. 10 pasien kita coba nih, ini sakit apa ya? Setelah mendiagnosa, dokter mendiagnosa dan bekerja sama dengan apoteker. Nah, apoteker tersebut memformulasikan obat tersebut gitu. Oh, dia sakit flu misalnya. Sakit flu. Oke. Ini sakit flu nih. Obatnya ini gitu. Nah, zat dari obat-obat tersebut sebelumnya sudah jauh-jauh hari itu sudah dilakukan percobaan empiris gitu, kepada, mungkin awalnya bisa dilakukan kepada biasanya tikus sih. Jadi kalau ada obat baru, para saintis ini bakal mencobakan obat tersebut kepada tikus. Biasanya kan kita sering lihat di TV-TV itu, ya kan. Nah, setelah diuji coba pada tikus, naik lagi ke tahap diuji coba kepada manusia, dan misalnya 10 orang sakit flu dan 10 orang itu diberikan obat tersebut selama beberapa hari dan ternyata sembuh. Oh, berarti obat tersebut bisa berfungsi untuk menyembuhkan penyakit ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengetahuan empiris. Nah, untuk pengetahuan rasio ini cukup rumit. Jadi untuk pengetahuan rasio itu kita harus tahu cara kita untuk melihat kebenaran gitu. Mungkin bisa dibilang mendekati kebenaran lah, karena kebenaran itu al-haq ya, Allah Ta'ala yang punya. Tapi kita bisa menggunakan akal kita untuk mendekati kebenaran tersebut berdasarkan dari dalil atau argumentasi yang ada gitu. Nah, untuk mendalami pengetahuan rasio ini kita harus berfilsafat gitu, harus ngerti logika, silogisme yang bagus gitu. Dan itu nanti kita bisa bahas di episode lain lah. Oke. Pokoknya untuk rasio ini itu bisa dibilang lebih tinggi gitu dari pengetahuan empiris. Kenapa? Karena pengetahuan rasio ini kita nggak perlu tuh melakukan uji coba empiris, karena kita bisa memformulasikan sendiri rumusan-rumusan berdasarkan ya logika kita gitu. Jadi kita nggak perlu aja melakukan penafsiran dan sebagainya gitu. Emang lebih rumit tapi lebih gampang. Jadinya kita bisa menyimpulkan sesuatu yang nggak perlu kita lakukan uji coba sains dan sebagainya gitu. Dan emang objeknya sedikit berbeda sih dari objek empiris, tetapi kita bisa memaksimalkan akal kita untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Nah, yang ketiga itu pengetahuan metafisik. Dan Imam Al-Ghazali sendiri sudah merumuskan hal ini di banyak sekali kitab-kitabnya gitu. Nah, pengetahuan metafisik ini tidak bisa kita indrakan dan tidak bisa kita rasiokan. Kenapa? Karena objeknya sendiri berbeda gitu. Jadi kita bisa menemukan pengetahuan ini dengan cara
kalau bisa dibilang perangkatnya itu kolbu kita, hati kita. Jadi banyak filsuf-filsuf yang di zaman Yunani sudah merumuskan ini, tetapi kalau menurut saya sih belum sempurna lah ya. Masih belum sempurna gitu. Nah, setelah datang Imam Ghazali, beres nih. Sebenarnya sudah dirumuskan, jadi tinggal kita aja percaya atau enggak gitu. Kalau kita percaya tinggal kita jalani gitu. Nah, kebanyakan orang yang berpengetahuan empiris atau rasio menolak hal itu karena mereka punya argumen juga gitu tentang hal itu. Pokoknya nanti seru dah kalau kita bahas yang ini, metafisik ini. Oke. Ketiga pengetahuan ini, nah untuk memahami ketiga hal pengetahuan tersebut, kita tarik lagi ke belakang, yaitu kita harus mempelajari lagi. Misalnya kita bicara tentang agama ya, agama Islam gitu. Apa itu Islam? Gitu. Oke, terus dapat ya kan? Islam adalah agama yang membawa kebenaran. Terus apa itu kebenaran? Tuh kita tarik terus tuh ke belakang. Nah, makanya kalau kita belajar filsafat, kita mempertanyakan semua hal gitu. Jadi gambaran-gambaran kita tentang hal yang akan kita cari itu disebut konsepsi. Untuk memahami konsepsi, kita harus sering-sering untuk bertanya kepada diri kita sendiri gitu. Misalnya, ini udah benar gak sih pemahaman saya tentang Islam? Itu udah benar gak sih sesuai dengan pemahaman para alim ulama tentang Islam itu sendiri gitu. Jangan sampai kita salah gitu dalam menggambarkan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita salah ke depannya, itu bakal tersesat kita tersesat dalam pemikiran sendiri gitu. Itu konsepsi. Kalau kita bicara konsepsi, kita biasanya menggambarkan satu hal, misalnya tentang Islam tadi ya. Dalam Islam, apa itu Islam? Kita menggambarkan dalam pikiran kita. Oh, Islam itu ini ya. Nah, gambaran-gambaran tersebut bisa kita bilang konsepsi gitu. Dan sebagainya, banyak dah. Misalnya agama, apa itu agama? Ya kan? Terus konsepsi kita tentang agama itu hal yang belum bisa kita benarkan gitu, karena masih konsepsi di dalam otak kita gitu. Nah, dari konsepsi-konsepsi tersebut kita bisa menyusun satu proposisi. Misalnya kayak gelas ya, misalnya gelas itu dekat gitu. Nah, gelas itu jauh gitu. Gelas adalah tempat untuk menampung air minum yang akan kita minum gitu. Nah, setelah kita membangun proposisi tersebut, atau bisa dibilang premis ya, kita dapat bandingkan dengan pendapat para ahli tentang hal tersebut gitu. Nah, misalnya agama Islam adalah agama yang benar. Oke. Nah, dari mana kita bisa dapat proposisi ini gitu? Tentu dari konsepsi kita tadi kan. Nah, dari konsepsi tersebut kita bandingkan dengan pengetahuan orang yang ahli dalam bidang tersebut gitu. Apa nih menurut para ahli gitu. Nah, menurut para ahli, misalnya kebenaran di dalam Islam adalah mutlak gitu. Nah, kita bisa bandingkan dengan proposisi kita tadi, sehingga kita dapat berargumentasi tentang agama Islam gitu. Nah, dari argumentasi tersebut kita bisa
menentukan kesimpulan jika agama Islam adalah agama yang benar, kebenaran adalah Islam itu sendiri gitu. Berarti kebenaran adalah agama Islam. Kesimpulannya begitu kurang lebih. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan sedikit ya, akhirnya kita tahu gitu tentang pengetahuan. Kita dapat pengetahuan ya tentang hal itu gitu. Oke. Nah, setelah kita dapat pengetahuan tentang hal itu, kita harus menyusun lagi pengetahuan tersebut dengan strukturnya gitu. Dan luas lagi nanti. Sehingga kita dapat berpikir secara terstruktur mengenai satu hal gitu. Kalau kita nggak belajar logika, konsep tersebut bisa dibilang silogisme ya. Silogisme kalau dalam bahasa filsafat. Nah, kalau kita berpikir secara logis gitu, dengan kita belajar banyak, nanti akan terkumpul menjadi sebuah pengetahuan. Nah, kalau kita tidak berpikir secara logis dan kita tetap kekeh pada pemahaman kita yang salah, nah itu nantinya akan kedepannya akan berantakan tuh. Pemikiran kita ya nggak terstruktur gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti ada video sendiri lah saya menjelaskan logika ini ya. Gampang lah nanti kita pelajarin, oke. Nah, setelah kita belajar logika, terus kita belajar cara mendapatkan pengetahuan, terkumpullah pengetahuan tersebut, akhirnya menjadi suatu ilmu. Nah, berdasarkan epistemologi Islam tadi, kita bisa dapat nih ilmu tentang iman. Tentu kita bertanya-tanya, ilmu tentang iman ini ilmu apa ya? Gitu. Kita harus mencari orang-orang yang ahli tentang ilmu tentang iman ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan tersebut gitu.